Oke, selamat pagi para mahasiswa Teknik Industri kelas LC41. Hari ini kita coba membahas soal latihan ya. Oke, kelihatan soalnya. Maksudnya jelas enggak? Kelihatan sih kelihatan. Kan belum tentu jelas gitu. Tulisannya, diketahui fungsi parameter berdimensi 2 atau R pangkat 2 itu di ruang 2 dimensi. X sama dengan T kurang ya. X sama dengan T kurang cos T. Dan Y sama dengan 1 kurang sin T. Dan T terletak antara 0 pi ya, ini batasannya dari 0 sampai pi radian. Tentukanlah panjang lintasan kurva tersebut. Berarti samanya cara kitanya panjang kurva kelilingnya ya, panjang kurvanya. Tetapi ini setengah ya 0 sampai pi itu kan berarti setengah dari lintasannya. Ya enggak? Kalau yang penuhnya 0 sampai 2 pi ya kan? Diperhatikan batasannya ya. Batasannya diperhatikan. Oke, Anda tahu rumusnya? Panjang lintasan itu biasanya S atau ya, S atau bukan 5 ya, atau length, ya kan? Length itu panjang kurva, panjang busur, sama dengan integral, ini batasnya 0, T-nya dari 0 sampai pi radian, akar dari, sehingga enggak? Rumusnya. Dalam bentuk persamaan parameter, yang fungsi X itu diganti apa? dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat kali dt. Enak? Paham maksudnya? Atau lambangnya x titik di atasnya, tapi lebih bagus dx per dt ya. Kursi x itu agak bingung dx per dt. Jadi dari sini kita harus cari kalau x diketahui t kurang cos t, maka berapa dx per dt? Halo, berapa dx per dt? Turunan x terhadap t. T turunannya berapa terhadap t? Satu, ya kan? Ya nak. T turunannya terhadap T ya satu. Ya. Dikurang cos T turunannya apa? Min sin T. Ya. Min sin T. Sehingga terdapat dx per dt adalah satu ditambah sin T. Oke. Nah, satu lagi. Y diketahui ini kesamaan parametrik ya. Kesamaan parameter, parametric equation. Y adalah satu dikurang sin T. Ya, ini given soalnya. Kita DY PDT berapa? Turunan Y terhadap T. Satu konstan, turunkan 0. Sin T turunannya apa? Cos T. Hasilnya jadi min cos T. Ya. Sampai sini jelas? Ini turunan pertamanya dari turunan pertama terhadap fungsi T dengan persamaan parameter atau parametric equation. Nah, kemudian kita cari, oh ya, boleh dicari sini dx per dt pangkat 2 berapa? Halo, berarti satu tambah sin t di pangkat 2 kan berapa? Halo, bisa mendengar apa? Dikorekan? Kuadrat suku utama satu kuadrat ditambah 2 kali suku utama kali sin t, isinya enggak? A tambah B kurung kuadrat apa rumusnya? Halo, lupa gitu.
Segitiga Pascal. Ini dari SMP yang ada belajar ini. Apa rumusnya? A tambah B pangkat 2. Kuadrat skor utama A kuadrat 2 kali skor utama kali skor kedua 2AB plus kuadrat skor kedua. Enak. Jadi berarti sini kuadrat skor utama 1 kuadrat ditambah 2 kali skor utama 2 kali 1 kali skor kedua sin T tambah kuadrat suku kedua. Kan gitu nak? Halo. Sehingga dx per dt kurung pangkat 2 berapa? 1 kuadrat 1, 2 kali 1 kali sin T, 2 sin T, ditambah sin di pangkat 2, sin kuadrat T. Jelas sampai sini? Ini mencari komponen dari dx ini. Yang kita cari itu ini ya. Yang kita cari itu adalah dx per dt pangkat 2. Kemudian dy per dt pangkat 2 berapa? Berapa dy per dt pangkat 2? Berapa? Yaitu min cos T dikurung pangkat 2. Min pangkat 2 plus ya. Plus cos di pangkat 2 kosinus kuadrat T. Jelas sampai sini? Ya. Ini kita mencari komponen dari sin kuadrat T. Ini adalah dx per dt pangkat 2. Ini adalah dy per dt pangkat 2. Ya kan? Oke. Kemudian kita gabungkan. Enak. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini komponen-komponen ini kita cari dx per dt pangkat 2 berapa, dy per dt pangkat 2 berapa. Kemudian yang kita butuh dijumlahkan, diakarkan. Boleh nggak diakar langsung ya berapa? Any question? Ada pertanyaan? Halo? Ya. Saya cari komponen, jadi turunan pertama masing-masing. Karena ini persamaan parameter terhadap T. T adalah parameternya. Maka turunan X terhadap T kan dx per dt. Turunan Y terhadap T adalah dy per dt. Kemudian masing-masing dikuadratkan. Dx per dt pangkat 2 berapa. Dy per dt pangkat 2 berapa. Kemudian kita jumlahkan. Baru diakarkan. Enak. Atau langsung akar dari itu. Boleh. Bisa diikuti? Halo? Jelas? Oke. Kalau jelas, ya. Sekali lagi, kita gabung, kita cari akarnya. Jadi jangan di integralnya diisi, wah itu jadi banyak panjang lebih panjang lagi, ya makan makan tempat atau istilahnya terlalu panjang dan nulisnya, ya. Jadi komponennya jelas sampai sini. Halo. Nah, baru kita gabung ya. Jadi akar. Nah, jadi akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat itu sama dengan apa? Nah, kita lihat tadi. Berapa dx per dt pangkat 2? 1 tambah 2 sin T tambah sin kuadrat T. Enak? Kita salin ya. 1 tambah 2 sin T tambah sin kuadrat T. Dalam akar ya, terpanjang. 1 ditambah 2 sin T ditambah sin kuadrat T. Kemudian ditambah dengan dy per dt pangkat 2. Berapa sin? Ini adalah cos kuadrat T ya. Cos kuadrat T. Ditambah cos kuadrat T. Jadi tadi itu ini adalah dx per dt pangkat 2. Yang cos kuadrat T adalah dy per dt pangkat 2. Jelas sampai situ? Kemudian Anda tahu enggak? Saya tanya ini, sin kuadrat T tambah cos kuadrat T berapa? 1. Nah, ini trigonometri kan? 1. Ya, diganti itu 1 ya.
Jadi ini jadi akar di sini deh. Akar dari 1 ditambah 2 sin T ditambah yang ini nilainya adalah 1. Ya, 1 ya. Nah, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 ditambah 2 sin T. Enak. 2-nya bisa dikeluarkan? Maksudnya bisa difaktorkan. Difaktorkan, dikeluarkan 2-nya. Bukan di akar ya, di dalam akar. 2 kurung 1 tambah sin T. Halo, ya kan? Kemudian ini bisa ingat nah, akar AB sama dengan apa? Akar AB adalah akar A kali akar B. Nah. Halo? Akar A kali B dan akarnya A kali B perkalian bisa dipecah jadi akar A kali B. Kalau gitu ini akar 2 kali 1 tambah sin T boleh nggak kita pecah menjadi akar 2 kali akar 1 tambah sin T. Ya nak? Lantas bagaimana menyelesaikan akar 1 tambah sin T? Halo, bagaimana menyelesaikan akar 1 tambah sin T? Ini ada hubungannya dengan sudut kembar sin dan sudut kembar cos ya. Kalau cos cos ya. Kalau ini sin berarti sudah sudut kembar sin. Nah, kita kembali lagi ke sini. Anda masih ingat sudut kembar sin apa? Sudut kembar ya. Jadi kita back to basicnya. Sudut kembar dari Anda masih ingat sin 2T adalah apa? Atau 2X sama itu. Sin 2T adalah 2 sin cos, betul nggak? 2 sin cos sudutnya setengah kali 2T apa? T dan T, ya nak? Paham saya? Sudut kembar ya. Nah, jadi kalau misalnya sin 10T, berapa tuh ya? Sin 10T adalah tetap 2 sin cos, sudutnya setengah kali, berapa? 5T, 5T. Ya nak? Nah, sekarang kalau dia sin T, nah ini yang suka lupa orang. Sin T, tetap rumusnya 2 sin cos. 2 sin cos, 2 kali sin cos, sudutnya apa? Setengah kali T, ya setengah T. Setengah T, setengah T. Sudah jelas. Ini tidak terpikir sama kita. Ya. Oke. Baik. Ya, berarti sin T bisa diubah jadi 2 sin T tambah cos T. Nah, kita buat di sini ya. Berarti ini sama dengan akar 2 kali akar panjang gitu ya. Bahwa sin T itu ya, sin T itu bisa diuraikan menjadi sudut kembar 2 sin cos. Ya nak? Sudutnya apa? Setengah T, setengah T. Ya nak? Tetap kalau sudut kembar sin apapun 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Ya, kalau sudutnya T berarti setengah T, setengah T. Kalau tadi 2T, setengah kali 2T, T dan T. Kalau 10T, setengah kali 10T, 5T, 5T. Nah ini tadi kan, ini. Sin 2T, 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2T, T dan T. Kalau sin 10T, tetap 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 10T apa? 5T, 5T. Kalau sin T, 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Setengah T, setengah T. Jelas? Halo? Ya. Kalau sudah, coba Anda lihat nih. Ada 2 sin cos. 2 sin setengah T, cos setengah T. Satu itu sama dengan apa tadi? Tadi enggak? Satu itu sama dengan apa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat enggak? Dengan sudut yang sama. Kalau sudutnya di sini setengah T, berarti satu itu sama dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat. Nah, tinggal lihat sudutnya apa sini dalam nih. Sin sama cosnya sudutnya apa? Setengah T. Ikuti sudutnya. Sudutnya apa namanya? Setengah T, setengah T.
Berarti satu itu bisa diubah nggak? Sin kuadrat setengah T tambah cos kuadrat setengah T. Enak? Boleh nggak? Boleh nggak diubah itu? Boleh. Yaitu ini satu itu bisa diubah menjadi apa? Ini akar dua kali akar ini. Satu itu bisa diubah menjadi apa? Sin kuadrat setengah T ditambah cos kuadrat setengah T. Ditambah 2 sin setengah T kali cos setengah T. Ingat nah ini? Ini apa? A kuadrat. Ini B kuadrat. Ini 2AB. Betul nggak? Kita susun ya. Ini adalah akar 2 kali akar panjang. Apa sih? Ini sin kuadrat setengah T ditambah 2A. Ini A kuadratnya. 2AB-nya apa? 2AB-nya 2AB-nya adalah 2 sin setengah T kali cos setengah T ditambah yang belum sini apa? Cos kuadrat setengah T. Kelihatan nggak? A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. A-nya apa? Sin setengah T. B-nya apa? Cos setengah T. 2 AB-nya 2 sin setengah T cos setengah T. Ya nak? Ini apa? Segitiga Pascal. Tadi yang saya tulis di atas ya. Segitiga Pascal. A plus B kuadrat adalah A kuadrat tambah 2AB plus B kuadratnya. Nah, A itu apa? A itu adalah sin setengah T. B itu apa? Cos setengah T. Paham maksudnya? Nah, kalau bentuknya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan A plus B pangkat 2. Sama kan? Kalau gitu, yang ini sama enggak dengan apa nih? Halo? Ini sama dengan apa nih? A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat sama dengan A plus B pangkat 2 kan? Jadi A-nya apa? A-nya adalah sin setengah T. A tambah B. B-nya apa? Cos setengah T. Kurung pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 apa hasil? Hilang akarnya enggak? Akar pangkat 2 hilanglah akarnya. Sehingga terjadilah akar 2 kali sin setengah T tambah cos setengah T. Nah, ini yang sulitnya waktu di SMA membuktikan. Nah, itu kan. Karena ada alam nih. Trigonometri yang paling sulit di situ. Ada kan? Buktikanlah ini sama dengan ini. Nah, tuh. Jadi besi apa bukan imajinasi, penguasaan rumus rumus trigonometrinya harus mantap. Ya. Sudah jelas sampai sini? Halo, belajar itu on time ya. You must on time. You must be. Ya, jadi kebiasaan habit itu kalau kita terbiasa suka terlambat, maaf ya. Anda baru menjadi karyawan baru di suatu perusahaan, itu penilaiannya sangat jelek. 3 bulan masa percobaan, drop out, langsung berhenti kan. Sering terlambat. Biasanya, Anda tahu saya masuk ruang nih jam berapa? Tahu nggak? Pukul 8 pagi. Saya settingnya dulu, saya cek apakah apa wakomnya jalan dan enggak. Kadang-kadang enggak jalan, ternyata kabelnya harus diluruskan. Tes, semuanya tes gitu. Ya, datang di awal. Berarti 1 jam lebih saya di sini sebelum mulai kuliah. Ya. Oke, ya sampai sini tadi jam 7 lewat berapa ya? 24. Jadi, berarti sebelum setengah. Oke, sampai sini ingat ingat. Jadi bentuknya yang rumit itu kan, Anda lihat tadi saya akar dari 1 sin T, kok bisa jadi akhirnya akar 2 kali, ya nak? Akar 2 kali sin setengah T tambah cos setengah T. Sudah jelas ya nak? Itu yang kita cari tadi ya. 1 tambah sin T tadi ya. Dari awal tadi kan ini. Mana tadi? Yang ini.
Kita ganti kan ini. Ternyata sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. 1 tambah 1, 2. Akar 2 tambah 2 sin T. 2-nya difaktorkan, dikeluarkan. Jadi dipecah nih. Akar AB, di sini ada. Akar AB adalah akar A kali akar B. Akar 2-nya sendiri, akar dari 1. Nah, problemnya kan di sini tadi nih. Yang menjadi masalah kan di sini. Itu enggak? Problemnya adalah akar 1 tambah sin T itu bagaimana kita selesaikan. Nah, itu permainan trigonometrinya. Sangat rumit ya. Mudah-mudahan ujian tidak gini ya. Tapi mirip ini tapi tidak separah ini ya. Mudah-mudahan. Oke. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi inilah model dari akar apa? Dari panjang kurva dari persamaan parameter dengan T adalah parameternya. Belum selesai nih, belum selesai. Ini baru akarnya. Kan tadi rumusnya apa tadi di sini? Gimana? S atau length. Length itu artinya panjang lintasan, panjang kurva. Batasnya T antara 0 pi, berarti batasannya T-nya, ini T-nya. T-nya dari 0 sampai pi. Akar dari, kalau persamaan parameter, dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2 kali dt. Masih ingat enggak? Ini kan saya jelaskan dari bentuk apa? Cartesius, ingat? S itu sama dengan apa? Integral dari X1 sampai X2 atau AB. Akar dari 1 tambah Y aksen pangkat 2-nya. dy per dx kurung pangkat 2 dx. Kemudian diubah dalam bentuk persamaan parameter. Sebenarnya ada lagi, diubah lagi dalam koordinat polar. Tapi itu perlu nanti untuk luas nanti. Ya, luas. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini belum selesai ya, belum. Nah, terakhir baru kita selesaikan tadi itu jadinya akar 2 kali akar 1 tambah sin T. Nah, ini problem yang paling rumitnya adalah akar dari 1 tambah sin T-nya bisa menjadi sin setengah T tambah cos setengah T. Ini ada permainan rumus-rumus trigonometrinya. Ini question? Ada yang mau tanya? Oke. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus panjang kurva atau panjang lintasan. Ya. Oke. Udah? Hey, finish? Nah, jadi panjang kurvanya, menurut rumus saya, panjang kurva S atau length, ya, length itu panjang kurva adalah integral batasnya 0 sampai pi. Ini di given ya tadi kan, T antara 0 sampai pi, akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat kali dt. Nah, ini sudah kita cari kan. Ini kan sudah kita cari tadi. Yang hasilnya sebelumnya ini. Ini kan akar dari dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt kurung kuadrat adalah akar 2 kali dalam kurung sin setengah t tambah cos setengah t, ya kan? Nah, kita salin di sini. Akar 2 kali apa? Sin setengah t ditambah cos setengah t dt. Jelas sampai sini? Nah, akar 2-nya adalah konstan, berarti boleh keluar enggak dari integral? Boleh. Ya. Jadi akar 2-nya boleh letak di luar integral ini bukan t ya, pi. Sorry. Ini batasnya bukan t tapi pi. T-nya dari 0 sampai pi. Nah, ini dipecah menjadi 2 integral. Paham maksudnya? Terusan dulu. Sin setengah t tambah cos setengah t dt. Ini dipecah menjadi 2 integral. Jadi ini akar 2 kali integral 0 pi sin setengah t dt
tambah integral 0 pi cos setengah T dt. Ternyata ini kalau mau dikurung boleh ini. Ternyata sudutnya sama dt-nya tidak sama, betul nggak? Ini adalah setengah T, ini D dari satu T. Ini setengah T, ini D satu T. Harus sama ya. Cos U, DU, sin U, DU. Ya nggak? Harus sama. Nah, kita samakan. Caranya gimana? Akar 2 kali ini kasih jarak. Integral 0 pi. Kita sengaja ya. Sin setengah T, D setengah T. Mungkin itu boleh ya. Sin U, DU. Ya nggak? Nah, ternyata turunan dari setengah T diturunkan tetap T berapa? Setengah kali DT. Enak. Ya turunan setengah T setengah. Betulnya. Jadi turunan ini adalah setengah T adalah setengah. T turunannya 1 DT. Betul enggak? Padahal yang ada di sini apa? Hanya DT saja kan. Terjadi kelipatan setengah. Supaya setengah menjadi 1 di depannya kali berapa? Supaya setengah menjadi 1 di depannya kali berapa? 2. Iya. Dikali 2. Paham ya? Dengan cara yang sama ini juga sama. Integral 0 pi cos setengah T kali D setengah T. Bersama ya. Cos U DU ini. Sin U DU. U-nya setengah T. Nah, DU-nya ini D setengah T ini turunannya berapa tadi? Sama juga. Yaitu setengah kosanta. T turunannya apa? 1 DT. Itu enggak? Setengah kali 1 DT kan setengah DT. Padahal di sini apa? Hanya DT saja. 1 DT. Jadi setengah ini supaya jadi 1 dikali berapa? Di depannya dikali berapa? Dikali berapa? 2. Sama sama yang di depan. Enak. Oke. Sehingga ini hasilnya akar 2 kali 2 kali apa? Integral dari sin U DU apa? Rumusnya. Integral sin U DU. Integral sin U DU sama dengan apa? Integral sin U DU adalah, halo? Apa rumusnya? Ini juga salah, min plusnya itu salah terus. Integral sin U DU adalah cos U atau min cos U? Nah, hati-hati. Hasilnya min cos U. Mengapa? Coba. Supaya Anda tahu tambah C ini tak tentu. Kalau min cos U diturunkan apa saja? Coba. Min sin. Cos kan turunnya min sin. Di depannya ada min. Min kali min plus sin. Cocok nggak sama depannya? Jadi turunan yang belakang ini, kalau turunan ini kita turunkan kembali ke soal. Itunya. Paham ya? Itu cara cek rumusnya. Coba hasil integralnya min cos U diturunkan. Cos U turunnya min sin. Min kali min plus sin. Betul nggak plus sin di sini? Nah, kalau satu lagi integral cos U DU apa? Hasilnya sin U tambah C. Nah, sin U diturunkan hasilnya apa? Ya, sin U turunkan hasilnya adalah cos U. Cara gitu ceknya di hasil integral kalau kita diferensialkan kembali ke soal integral. Enak. Halo, jelas ya? Ini hati-hati, ini paling sering salah yang min itu. Ya, integrasin min cos. Integral cos plus sin. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini jadinya apa sini? Jadinya integrasin U DU adalah min cos U, ya enggak? Min cos U. Agak batas 0 pi radian ditambah 2 kali ini juga integral sin U integral cos U DU adalah sin U sin setengah T sin U agak batas 0 pi. Ini kita lanjutkan halaman berikutnya tambah ya. Kalau duanya mau dikeluarkan boleh enggak? Boleh ya. Duanya ini kan sama nih. Dua kali. Kita keluarkan. Jadi apa?
kita keluarkan menjadi ini sama dengan akar 2 kali 2. Betul enggak? Dikeluarkan 2. Tinggal apa? Halo? Tinggal apa? Min cos setengah T, ya enggak? Tinggallah min cos setengah T harga batas 0 pi. Kemudian ditambah dengan sebelahnya apa? Sin setengah T, ya, dan berawal sin setengah T, ya, sorry. Sin setengah T harga batas 0 pi radian. Nah, ini dikalikan jadi apa? 2 akar 2, betul enggak? Nah, ini min dari apa? Minnya tak di depan. Ya, min cos cos kosinus dari setengah T batas atas berapa? Pi. Setengah pi dikurang kosinus setengah kali 0. 0. Ya enggak? Tambah ini juga sin setengah pi. Ya, pakai kurung juga boleh ya. Atau pakai kurung boleh ini. Dikurangi sin setengah kali 0. 0. Anda tahu cos setengah pi itu cos 90 enggak? Pi kan 180 derajat. Setengah pi, setengah kali 180, 90 enggak? Kosinus 90 berapa? 0. Berarti ini hilang. Cos 0, 1. Sin setengah pi, sin 90 derajat berapa? 1. Sin 0, 0. Hilang. Ya pokoknya 0 dicoret aja kan. Nah, tinggal apa? Tinggallah 2 akar 2 kali min dari 0 kurang 1. Betul enggak? Ini min 01 tambah 1 dikurang 0. Kan gitu. Nah, kalau mau gitu. Jadi 2 akar 2 kali, ini min kali min plus 1 ditambah 1. Hasilnya berapa nih? Berarti ini 2 akar 2 dikali 2. Betul enggak? 1 tambah 1, 2. Berarti hasilnya 4 akar 2. Ya, gitu. Sudah jelas? Itulah panjang lintasan atau panjang kurvanya. S, lambangnya S atau L. Mungkin bahasa Inggrisnya long. Length ya. Length. Length TH, belakang TH bukan. Length. Jadi hasilnya 4 akar 2. Any question? Ya. Yeah. Oh, boleh, boleh. Ya. Ada lagi? Ini ini belum ya? Sudah? Belum nih. Yang penting Anda sekarang ini ngerti dulu. Sebetulnya ya mahasiswa itu harus mencatat benar ya. Tapi kan kalau saya nggak kasih whiteboardnya atau PPT kosong tadi itu yang ditulis, ya bolehlah Anda catat. Tapi sebenarnya kalau Anda catat boleh aja sih, nggak ada masalah. Ya. Tuh ini juga saya kirim berarti kan? Saya selalu kirim. Ya. Sejak pandemi pakai sistem ini, sejak saya kenal, pertamanya dulu yang bisa begini adalah saya menggunakan Microsoft Teams. Atau saya ngajar di ASO. Di ASO masih sampai sekarang. Kemarin saya ngajar di ASO juga. Pakai Microsoft Teams, saya pakai PPT kosong. Ya, diberitahukan oleh petugasnya pakai itu. Oke, berhasil. Saya coba dengan Zoom, gagal. Awalnya gagal. Terus, kemudian saya tanya sana sini, ya, yang pakar di bidang apa nih, di PPT-nya, kok nggak bisa ya? Kalau pakai Zoom, saya pakai PPT kosong, nggak bisa tulis, nggak bisa. Ditunjukkan akhirnya ketemu. Nah, sejak itu sejak pandemi ya sejak itu sampai sekarang saya selalu pakai dua-duanya. Kalau saya ngajar di ASOS sampai sekarang saya menggunakan Microsoft Teams, kalau di sini pakai Zoom. Ya. Dua-duanya bisa sekarang. Mengapa saya menggunakan eh, PPT atau PowerPoint ini? Karena PowerPoint ini tidak terbatas jumlah
seatnya, ya. Seat yang kosong tuh nggak terbatas, betul nggak? Kalau saya pakai gunakan fasilitas yang dari Zoom berapa? Tahu berapa maksimum berapa halaman? 20 halaman. Nah, dulu pusingnya Pak, begitu udah masuk ke halaman 21 nggak bisa, terpaksa saya eh, setelah di save gitu ya, kemudian saya hapus, ya hapus dulu, setelah hapus baru mulai lagi. Jadi makan waktu. Ya, ini enaknya tidak terbatas, mau 100 halaman sih oke aja, ready deh, ya, untungannya itu. Ya. Oke, jadi nomor satu ini panjang gara-gara mencari akar satu tambah sin. Tapi kalau satu tambah cos, gimana? Tandanya bentuknya akar satu tambah cos. Halo, tadi kan ketemunya akar satu tambah sin. Kalau akar satu tambah cos, apa yang Anda lakukan? Nah, ini kemungkinan dong, kemungkinan terjadi ya. Oke, ini sudah selesai belum? Saya tunjukkan lagi ya. Saya tambah sini. Ini sudah nih, belum? Sudah. Nah, seandainya akar satu tambah cos, cos t, nah gitu. Gimana cara penyelesaiannya? Sudut kembar lagi. Cerita sudut kembar kan, cerita sudut kembar apa? Untuk cos. Nah, tadi sudut kembar untuk sin. Sekarang sudut kembar untuk cos apa? Anda masih ingat? Anda ingat yang sudutnya yang dua ya? Oke, cos 2T adalah apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Masih ingat nggak? Saya pernah buktiin ini. Pakai rumus cos dan kurung A plus B. Cos sin sin. Pembuktian itu nanti terbit di rencananya Januari atau Februari gitu ya. Di EMA, Engineering, EMA E, EMA MA Matematik, CS Computer Science ya. Jadi itu jurnal ya. Saya sudah buat sebetulnya lama ya. Jadi baru dimasukkan kemarin. Nah, ini adalah sudut setengah, setengah main setengah semua ya. Setengah kali 2 T, T, T dan T. Sudutnya T dan T. Ini rumus pertama. Rumus kedua apa? Cos 2T dalam cos. Dalam cosnya bentuknya 2 cos kuadrat min 1. Ya nah. Sudutnya setengah kali 2T, T. Rumus nomor 3, apa rumusnya? Cos 2T dalam sin. Terbalik. 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2T, T. Ini untuk sudut cos 2T. Bagaimana untuk yang cos T? Sudutnya T, bukan ya. Ya nak. Bagaimana kalau sudutnya adalah cos T? Nah, kalau cos T, tetap rumusnya tetap cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali T apa? Setengah T, setengah T. Jelas maksudnya? Nah, nomor 2 juga sama. Cos T dalam cos. Dalam cos, rumusnya tetap 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali. Setengah T. Rumus nomor 3, sama juga. Dalam sin. Terbalik. 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah T. Nah, yang satu tambah yang mana? Antara rumus nomor 2 atau nomor 3? Nomor 2, betul ya. Nomor 2. Kita ambil nomor 2 ya. Jadi dari nomor 2 inilah kita akan menemukan bentuk dari apa? Bentuk dari uh, 1 tambah cos. Betul nggak? Coba kita ambil ya. Rumus nomor 2 yang ini adalah ya ini. Nomor 2-nya adalah cos T adalah dalam cos. 2 cos kuadrat setengah T min 1. Nah, min 1-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi apa? 1 ditambah cos T. Betul nggak? Betul nggak? Min 1 pindah ke kiri. Ke kiri maksudnya. Plus 1 kan? 1 tambah cos T adalah 2 cos kuadrat setengah T. Nah, sekarang akarnya berapa? Dari sini, akarnya berapa? Akar 1 tambah cos T adalah akar dari
1 ditambah 2 cos kuadrat setengah T. Langsung salah saya. 1 tambah cos T adalah 2. Ya nak, 1 tambah cos T adalah 2 cos kuadrat setengah T. Ya nak. Benar nak? Nah, ini boleh pecah jadi akar 2 kali akar cos kuadrat setengah T. Akar 2 tetap. Terus akar cos kuadrat berapa? Cos setengah T. Selesai. Tingkat jalannya. Nggak pakai yang tadi putar-putar ya. Karena sin itu nggak ada istimewa. 1 tambah sin nggak istimewa ya. Tapi kalau 1 tambah cos istimewa. Sudah jelas ya. Ingat ini penting ya. Jadi ya bandingkan yang biasa anak kenal itu yang sudut 2T atau 2X ya. Yang bagaimana cos X atau cos T. Nah itu sama, tetap rumus umumnya sama. Cuma sudutnya setengah kali ya. Ingat itu. Sudah paham ya? Oke. Jadi ada akar 1 tambah cos T, ada akar 1 tambah sin T. Yang panjang adalah akar 1 tambah sin T. Tadi kan mutar-mutar ya. Kalau ini langsung, ini direct ya. Langsung kan tidak ada diubah-ubah lagi. Benar nggak? Karena akar 1 tambah cos T adalah 1 tambah cos T itu adalah 2 cos kuadrat setengah T. Ya akar 2 tetap, akar cos kuadrat adalah cos setengah T. Selesai. Baru kita integralkan. Paham? Ya. Ini sebagai untuk pengingatnya harus tahu ya dasar ini untuk akar dari 1 tambah cos T. Ada yang mau tanya? Silakan. Benar Anda bertanya dan hati Anda, mengapa Anda belajar kalkulus? Mengapa? Tahu nggak? Mengapa Anda belajar kalkulus? Karena engineering. Semua engineering, mau teknik industri, terus apa? Kecuali arsitek ya, kecuali teknik sipil, itu pasti belajar kalkulus. Sampai 3 lagi. Kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3. Karena engineering. Ya engineering itu bukan meliputi kalkulus saja, kalkulus dan fisik, ya, fisika misalnya. Termasuk fisika juga. Ya. Terutama fisikanya itu adalah mekanika. Terkenal mekanika teknik. Saya tidak tahu Anda ada apa enggak mekanika teknik? Enggak ya? Itu di teknik sipil itu yang paling apa namanya? Momok ya, menakutkan mereka. Paling sering tidak lulus ya, banyak yang tidak lulus teknik sipil ya. Saya juga dulu kuliah sarjana budaya teknik sipil, jadi eh, pernah belajar itu ya, tentang gaya ya. Pernah dengar nggak Anda rotor bergoyang? Itu bangunan tinggi itu kalau lihat mata biasa kan nggak nampak. Sebetulnya gedungnya gini. Ada pengaruh angin, ada pengaruh apa. Dia kayak goyang gitu. Saya Anda ya. Saya tanya orang teknik sipil. Itu bergoyang sebetulnya. Jadi bukan soal gempa. Kalau gempa lah pasti ya. Jadi bangunan tinggi itu sebetulnya pengaruh angin yang kuat juga. Jadi gedungnya itu bergetar gitu, bergerak. Maka sebut ada momennya, momen portar goyang. Ya, goyang. Jadi bergerak gitu sebenarnya. Eh. Coba kasat mata lihat, enggak kelihatan bergoyang. Eh. Tetap. Eh. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan yang sudah selesai ini. Halo? Ya, yang terlambat nanti pelajari dari itu ya, dari videonya lihat lagi. Karena mesti beruntung punya itu, kalau tidak ada blank gitu.
Kita masuk kasus kedua. Nah, kasus kedua ini saya mungkin lupa ajarkan Anda. Eh, Kalau dia berbentuk, mungkin nama dalam bentuk polar ini ada yang sebut kardioda, ada yang sebut lainnya namanya ada. Yang penting ada fungsi. Jadi kalau Anda tahu ya, saya terangkan ini apa dasarnya. Eh, Koordinat Kartesius itu adalah x, y, ya nah. Koordinat polar atau kutub itu adalah r, theta atau kadang-kadang dipakai r, alfa sama kan? Ya nah. Yang penting r itu sebuah apa? Modulus. Modulus itu ya seperti jari-jari gitu ya. Eh, Theta dan alfa itu adalah sudutnya, argumen. Karena dengan istilah R ini disebut R sama dengan modulus dan theta disebut argumen. Pernah dengar istilah itu? Ya, R disebut modulus, theta disebut argumen. Ya, oke. Nah, sebenarnya yang bentuk yang tadi R adalah soalnya R adalah 1 tambah cos alfa, ya, theta atau alfa sama ya. Ini R1 tambah cos alfa, alfa atau theta ya, sama aja. Eh, itu terjadi kalau digambarkan, gambar sketsanya, bentuknya seperti ini. Ini bentuk apa nih? Di sini ya banyak bahasa Indonesia salah kaprah menurut saya. Bridge atau kartu joker, sehingga ya, ada lambang ini kan, Anda sebutnya apa? Hati ya. Sebetulnya ini apa? Jantung. Ini yang sebut kardioda ya. Ini sebut kardioda nih. Kardiot ya. Dari kata Latinnya ini adalah kardioda. Kardiot. Yang ini kardiot. Kardiot. Jantung ya. Sebetulnya jantung. Mengapa disebut hati? Ah itu gara-gara asmara tuh begitu. Dari gini dikasih panas, ini kan enak si jantung hati. Enak. Nah, kan? Maka orang lebih populer hati. Padahal aslinya itu jantung, ya, kardiot. Ya. Mungkin ada istilah lain lagi, bukan kardiot, mungkin ada yang lain. Ya. Nah ini berapa luas ini? Nanti luas luas ini ya, luas kardiot, kardioda ini adalah setengah integral theta 1 alfa 1 ya, boleh. Boleh alfa sampai alfa 1 alfa 1 sampai alfa 2 terus ini adalah R pangkat 2 D theta D alfa D D alfa ya atau D theta boleh boleh theta boleh alfa ya. Nah ini datang dari mana? Nah, ada mahasiswa itu harus kritis yang terima aja rumusnya dari mana rumusnya. Mengapa luas kardioda itu adalah ini. Dan ini hati-hati kalau mencari ini batasnya kan dari 0 kalau sampai sini berapa? Pi kan? Kalau sampai sini 2 pi, itu enggak? Bagusnya kalau tadi panjang kurva ini panjang kurva ini ya panjang kurva atau luasnya kita hitung 0 sampai pi berarti apa nih? Mencari setengah setengah kardioda. Tenang. Setengah kardioda dapat berapa luas kardioda? Ya setengah dikali 2 kan 1. Ya kan? Dikali 2 aja kiri kanan ya. Jadi kita cari jadi misalnya mencari luas ya kita cari luas setengah ya. Setengah luas kardioda misalnya kardioda atau nama lainnya adalah setengah luasnya ya enggak? Nah luasnya itu yang pakai integral yang ini tadi
Ya. Sama dengan ya. Batasannya yang menentukan rumusnya sama aja ini, tetap aja, sorry. Ini tetap aja rumusnya. Ini rumusnya adalah eh, batasnya. Misalnya kalau ini adalah setengah, berarti 0 sampai pi r kuadrat d alfa. Ya nak? Kan 0 sampai pi. Kalau apa, apa satu putaran apa namanya? 0 sampai 2 pi. Nah. Tapi sering sering terjadi, ada bukan sering, sering pernah terjadi hasilnya nol. Padahal bendanya ada, masa nol luas? Impossible, rasanya nggak mungkin kan. Oleh karena itu kita cari luas tengahnya. Nanti berapa luas utuhnya dikali dua, kiri dan kanan. Ya, jelas? Sebetulnya ini bisa dicoret nih, betul nggak? Kalau kita coret ini setengah sama dengan setengah, tinggal luas kedua adalah integral 0 pi r kuadrat d theta. Betul nggak? Nah itu ya. Nah, rumus ini dari mana? Kita buktikan ya. Tambah lagi. Ini pakai insert. Ini lagi. Nah, apa halamannya? Ini sudah saya jelaskan dulu ya. Cuma waktu itu saya jelaskan mencari S-nya, itu apa? Panjang panjang garis lengkungnya, apa? Panjang lintasannya, ya nak? Kelilingnya sama itu. Tapi luasnya belum, ya, luasnya belum. Oke. Nah, kita mau tahu mengapa luas kedua itu setengah kali batasannya R kuadrat kali D alfa. Yang misalnya 0 sampai 2 pi ya. Oke. Oke. Finish. Sudah selesai? Belum. Sudah. Saya buktikan rumusnya dulu supaya Anda ngerti mengapa rumusnya. Itu sebenarnya Anda belajar. Jadi begini, sebetulnya itu disebut mathematic modeling, pemodelan matematika. Jadi misalnya Anda merancang, ya bisa masuk rancang ini. Industri itu termasuk PDI juga sebenarnya. Ada yang merancang, ada yang mendesain, ada yang ya terbagi berapa bidang. Ada yang jasa, ya kan? Benar? Ada jasa, ada desain, ada apa gitu. Nah, desain bukan desain aja, tapi dia engineeringnya menghitung segi kekuatannya. Kalau nyedesain aja itu orang TKV itu. Nyedesainnya udah selesai. Urusan engineering yang kerjakan. Berarti Anda yang teknik industri umum nih. Ya desain, Anda yang hitung segi kekuatannya atau apa. Oke ya. Nah, pembuktiannya gini. Dari mana rumus yang tadi luas ya, luas kardiot ya, itu adalah setengah. Harusnya ini batasnya dari apa, 0 ya. Alfanya dari 0 sampai 2 pi harusnya sampai 2 pi ya. R kuadrat D alfa atau D theta ya. D alfa atau D theta. Nah, yang paling gampang mungkin kita gunakan seperti setengah lingkar. Sepertinya garis lengkung sembarangan pakai lingkaran gitu. Dengan tempat lingkaran. Jadi kita gambarkan ini adalah sudut alfa. Ini adalah kecil, ini adalah sudutnya D alfa, delta alfa, sorry, delta alfa, ya. Ini adalah delta, delta itu segitiga ya, alfa. Atau delta theta boleh.
Ini jari-jarinya adalah sama. Ini kita namakan R, radius atau modulus. Ini AB. Nah, yang kita cari itu ini sebetulnya kan. Berapa luas juring ini? Yang kuning. Berapa luas juring? Nama juring nggak? Istilah lingkaran Anda belajar kan ada juring, ada tembereng. Tembereng itu yang atas. Kalau lengkung nanti garis AB-nya ditarik lurus, ya kan? Jadi eh, garis lurus sama lengkung itu adalah tembereng. Ini namanya juring. Mungkin dalam bahasa ini sektor. Sektor. Oke, coba hitung hitung luas ini bagaimana? Kalau diketahui jarinya R, sudut eh, sudut di hadapan busur AB adalah delta segitiga itu aja, delta alfa, ada ya delta theta boleh, ya kan? Ini kan berarti banyak kan? Ini berarti yang selain kuning ini kalau kita jumlahkan banyak nggak? Kalau kok di sini bisa lagi kan? Anda tarik lagi misalnya eh, saya tarik sini. Nah ini banyak kan? Sini juga bisa. Ya nak? Ya nak? Berarti jumlah semua itu kan? Berarti ini pakai i nanti ya. I perwakilan i banyak ya. Eh, luas luas ini adalah bagian di luas lingkaran nah. Luas juring itu adalah bagian luas lingkaran. Perbandingannya dari mana? Sudutnya. Sudutnya ya. Nah, sekarang Anda cari luas lingkaran, rumusnya apa? Pi R kuadrat. Betul nggak? Luas sekarang kan pi R kuadrat. Kemudian berapa luas juring? Luas juring OAB ya, OAB. Itu adalah apa? Yang kuning. Ini kita pakai pelajaran SD. Yang ditanya adalah delta alfa I dibanding yang diketahui ini. Sudut lingkaran ini berapa? 2 pi nah? Radian, dalam radian. Yang ditanya per yang diketahui sudut pusat lingkarannya adalah melingkarnya 2 pi kali luas lingkaran. Betul enggak? Halo? Seperti maaf ya ini pelajaran NSD. Kalau 7 7 mangga harganya misalnya 7 mangga enggak genap ya. 7 mangga misalnya 50.000. Terus kalau mencari 10 mangga berapa? Yang ditanya 10 mangga, rata-rata kan 10 per yang diketahui 7 mangga kali harganya 50.000. Kan gitu. Karena 50.000 bagi 7 kan enggak genap. Iya kan? Pernah dapat enggak di SD gitu? Hah? Enggak pernah. Pernah. Yang ditanya per yang diketahui kali yang sama. Ada kan? Yang ditanya kan misalnya 10 mangga per yang diketahui 7 mangga, harganya berapa? 7 mangga nih. 50.000. Nah, ini juga sama. Sudutnya yang ditanya adalah delta alfa I per sudut lingkaran. Sudut lingkaran adalah 2 pi radian kali luas lingkaran. Jadi ini sama dengan apa? Ini sama dengan delta alfa I per 2 pi kali luas lingkaran pi R kuadrat. Itu enggak? Pi-nya bisa coret? Pi-nya kita coret. Tinggal apa? Tinggallah ini sama dengan setengah R kuadrat kali delta alfa I. Enak? Nah, maka luas ya, luas luas semuanya ya. Kita L ya. Luasnya itu adalah apa? Yaitu setengah R kuadrat delta alfa 1 itu nah gitu. Tambah setengah R kuadrat delta alfa 2 tambah setengah R kuadrat delta ya, R kuadrat kali delta alfa 3 dan seterusnya ya kan banyak kan sampai N mungkin ya sampai N lah. Berarti ini tambah setengah R kuadrat delta alfa N sehingga ini kita bisa ubah menjadi sigma. Sigma itu artinya deret ya, jumlah
ya jumlah ya jumlah deretnya yaitu I-nya dari 1 sampai N yaitu setengah R kuadrat dari delta alfa I. Betul nggak? Halo? Kalau sigma itu masuk diskrit atau kontinu? Hah? Kalau sigma itu masuk di statistik itu, katanya. Masuk diskrit atau kontinu? Diskrit. Ya kenal 1, 2, 3, 4. Tetapi integral kontinu. Ini tidak terbatas. Jadi bukan angka 1, 2. Bisa 1,5, bisa angka 2, bisa apa kan? Semua masuk kan? Ya enggak? Nah itu namanya kontinu. Masuk semua itu kontinu. Kalau hanya 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah diskrit. Ya. Jadi ini bisa terjemahkan jadi diskrit menjadi kontinu. Kontinu dari T-nya dari 0 sampai 2pi radian. Ya kan? Kan melingkar. 0 sampai 2pi itu kan melingkar. Ya. Kemudian setengahnya boleh keluar enggak? Setengahnya keluar tinggal R kuadrat. Nah, delta alfa ini jadi D alfa. Delta alfa I menjadi D alfa. Jelas? Nah, inilah asal usul rumusnya. Asal nenek moyangnya. Jelas ya? Paham masih? Filosofinya seperti itu. Ya. Jadi mungkin Anda buat skripsi, Anda menemukan cara mode baru, nah Anda turunkan dari mana? Itu Anda dilatih oleh kalkulus. Jadi kalkulus itu seperti melatih Anda memodelkan, ya, memodelkan bukan desain aja, tetapi cara mendapatkan formulanya itu gimana. Itu yang disebut mathematic modeling, pemodelan matematika. Ya, jelas ya. Nah, di skripsi Anda jelaskan gitu. Nah, mungkin di sidang ditanya, ini formulanya dari mana? Bentuk rumusnya dari mana datangnya? Nah, paling tidak Anda punya basic itu, Mas. Ya. Oke, ini question? Jam berapa? Belum ya? Oke. Nah, kalau ini sudah tahu, barulah kita masuk menghitung luas kardiot tadi, ya. Luasnya. Ini. Oke. Ada yang kurang jelas? Tanya ya. Kata peribahasa malu bertanya sesat di jalan itu kalau tanya alamat. Tapi kalau ini malu bertanya di dalam kuliah, tidak mengerti. Akibat mengerti ujiannya fail, gagal. 0,0. Ya. Maksudnya 0,0 itu gagal ya. Oke, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Sudah semuanya? Atau ada yang belum? Sudah. Oke. Nah, ini yang kasus nomor 2. Waktunya jadi panjang. Diketahui kardioda dalam sistem koordinat polar R, ya, jadi ketahui R adalah 1 ditambah cos alfa atau cos theta, ya boleh theta, alfa, v, sudut terserah lah. Kemudian dengan batasannya alfa itu adalah batasan apa intervalnya 0 sampai 2 pi radian. Hitunglah berapa luas kardioda tersebut. Mungkin namanya bukan kardioda boleh aja ya. Terserah namanya apa kek ya. Nama mungkin dalam model lainnya bukan kardioda sebutnya yang lain gitu. Nah, tadi rumus luasnya apa tadi? Pakai L aja. Luas adalah setengah integral di sini apa tadi? Batasnya dari 0 sampai 2 pi, ya nak? 0 sampai 2 pi, terus ini R kuadrat D alfa, ya nak? Halo? Jadi dia butuh R kuadrat enggak? Di dalam formula yang kita cari ini dia butuh R kuadrat. Oleh karena itu
Di sini kita carilah R kuadrat. Berapa R kuadrat? 1 ditambah cos alfa kurung pangkat 2. Berapa? Pakai segitiga Pascal. 1, 2, 1. Mesti kan enggak? A plus B pangkat 2. A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Ya enggak? Kuadrat suku utama 1 kuadrat. Ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua. Ditambah kuadrat suku kedua. Itu enggak gitu? Sehingga R kuadrat berapa? 1 ditambah 2 cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Kayak itu kan? Jelas sampai sini? Itu R kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari luas. Tadi saya katakan jangan langsung 0 sampai 2pi. Sering terjadi apa? Sering terjadi, bisa terjadi luas itu 0. Ya. Untuk menghindari itu kita cari setengah luasnya. Ya. Apa ini luas kardioida? Apakah ini nama yang lain ya? Terus ini sesuai rumusnya setengah integral karena setengah batasannya setengah 0 sampai pi, nah, bukan 2pi kan? Setengah lintasan ya. Seperti gambar tadi ini, mana ini. Ya, 0 sampai pi kan? Kita hitungnya dari 0 sampai pi ya. Jangan sampai 2pi lah. Di sini R kuadrat D alfa. Nah, ternyata setengah ini boleh coret enggak nih? Setengah sama dengan setengah, boleh enggak? Nah, langsung dapat luas sendiri. Jadi luas adalah 0. Jadi luas adalah integral 0 pi R kuadrat D alfa ya nak? Nah, kita gantilah di halaman berikutnya. Ya, kita ganti. R kuadratnya itu diganti dengan 1 tambah 2 cos alfa tambah cos kuadrat alfa. Jelas? Karena nanti tidak boy. Itu belakang nih. Do you understand? Asik dengan apa? Dengan musik. Itu timingnya tidak pas. Ya. Anda masih muda, punya kesempatan. Kalau Anda begini terus, akan lama selesainya. Dan ingat, paling lama berapa? Berapa? 7 tahun ya. Kalau dulu, sekarang Anda tahu. Ada peraturan baru gitu. Kalau dulu 7 tahun itu 14 semester. Setelah itu DO. Drop out. Yang paling bahagia orang tua apa? Pada saat Anda di wisuda. Itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua. Anaknya sudah selesai kuliah. Dan menuju ke bekerja. Dan atau melanjutkan studi DS2. Coba ini maaf ya kalau Anda apa istilahnya bermain-main gitu terus akibatnya terlambat kuliahnya selesai. Oke, kita lanjutkan. Jadi luasnya itu sama dengan integral setelah setengah dicoret 0 pi R kuadratnya diganti apa? 1 tambah cos alfa 2 cos alfa ya. Sorry. Betul ya. 1 tambah 2 cos alfa ditambah cos kuadrat alfa D alfa. Ya nak? Lihat tadi. Ini 1 tambah 2 cos alfa tambah cos kuadrat alfa. Itu R kuadrat. Nah, cara penyelesaian ini tadi nih. Ini cos kuadrat ini yang tadi kita bisa pakai sudut kembar. Ke berapa? Untuk cos. Kita kembali lagi mana tadi? Tapi yang ini yang pasti yang 2 alfa ya. Mana deh? Ini cos. Oh, ini sin ya, sorry, ini sin. Yang cosnya mana? Ini cos 2T ganti 2 2 ya, di situ 2 alfa ya. Ini kan rumus semua 2 apa nih? Ini. Cos 2 alfa adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Ya enggak? Halo. Jadi di sini dia tertulis ya.
cos 2 alfa adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 alfa. Alfa. Enak. Nah, ini pindah min satunya pindah ke depan ke kiri jadi plus 1 tambah cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Berapa cos kuadrat alfa berapa? Maka cos alfa adalah 1 tambah cos 2 alfa per 2 anak. 1 ditambah cos 2 alfa kalau tidak pakai kurung ini per 2. Itu sama enggak artinya? Apa? Setengah kali 1 tambah cos 2 alfa. Sama enggak? Halo? Nah, ini yang kita substitusi ya, ini kita ganti. Jadi cos kuadrat alfa itu boleh ganti dengan setengah kali 1 tambah cos 2 alfa. Jelas ya? Ingat ini. Ini di K1 Anda belajar. Ya, K1. Nah, jadi setengah kali dan kurung 1 tambah cos 2 alfa. Kita ganti sini ya. Jadi 2 sama dengan ini kita ganti 0 sampai pi 1 ditambah 2 cos alfa ditambah ini ditambah, apa tadi? Setengah kali 1 ditambah kosinus 2 alfa. Benar? Coba lihat. Setengah dan kurung 1 tambah cos 2 alfa. Kurung semuanya d alfa. Ya enggak? Atau setengahnya mau dikali ke dalam boleh ya. Ini kali ke dalam boleh. Jadi 0 pi 1 tambah 2 cos alfa tambah ini buka kurung ini dikalikan ya. Setengah ditambah setengah cos 2 alfa gitu ya. D alfa. Nah, 1 tambah setengah kita gabung. 1 setengah nah. Ya. Jadi ini adalah 0 pi 1 ditambah setengah. 1 setengah ditambah 2 cos alfa ditambah setengah cos 2 alfa D alfa. Oke. Sampai sini jelas? Nah, kemudian ini kita pecah ya. Kita pecah di 3 bagian. 1, 2, 3 dipecah. Jadi luasnya adalah integral 0 pi 1 setengah D alfa ditambah integral 0 pi 2 cos alfa D alfa ditambah integral 0 pi setengah cos 2 alfa D alfa. Jadi ini 1 setengahnya boleh keluar ya. Boleh keluar kan? Konstan. 1 setengah keluar tinggal integral 0 pi D alfa. Ini 2 juga boleh keluar. 2 integral 0 pi kosinus alfa D alfa. Ini setengahnya boleh keluar kan? Setengah keluarkan. Nah, hati-hati nih. Ini cos U D alfa. Cos 2 alfa D alfa. Sudutnya beda ya. Disamakan. Ya, setengahnya boleh keluarkan. Integral 0 pi. Ini cos U DU. U-nya itu 2 alfa. Cos U DU. D2 alfa. Ya. D2 alfa. D. Nah, D2 alfa ini berapa turunannya? Halo. Berapa nih? 2 tetap. Alfa turunkan D alfa enggak? Halo. D2 alfa diturunkan 2. 2 tetap pengali. Alfa turunkan 1 D alfa enggak? X turunannya apa? 1 DX. Alfa turunannya apa? 1 D alfa kan? Jadi kalau 2 alfa, 2 kali 1 D alfa, ya kan? Jadi 2 D alfa. Yang padahal di sini yang ada D alfa saja. Berarti terjadi kelipatan 2. Supaya 2 aja 1, di depan kali berapa? Dikalilah dengan setengah. Benar. Yang setengah yang tadi yang depan memang sudah ada kan tadi kan? Setengah cos 2 alfa kan? Ya, nah. Ini setengah akibat D2 alfa tadi. Sudah paham?
Halo, ngertiin nggak nih? Diam aja ya. Diam itu ada dua pengertian. Mungkin sudah mengerti sama sekali atau kebalikannya tidak mengerti sama sekali. Yang bahaya itu tidak mengerti sama sekali. Ya. Sudah jelas sampai sini? Nah, baru selanjutnya masih kurang halamannya. Kita selesaikan ya. Sampai sini sudah selesai belum? Ada yang belum selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, maka luas ya apa namanya kardioida atau apa 1,5 kali apa integral d alfa apa integral d alfa adalah alfa ya nah? Alfa agak batas 0 pi kemudian ditambah 2 kali nah integral cos apa integral cos alfa d alfa atau cos u du apa sin u ya karena turunan sin cos ya kan sin ya. Sin alfa agak batas 0 pi terakhir setengah kali setengah seperempat ya tambah seperempat tambah seperempat ya nah integral dari cos u du adalah apa sin u u-nya 2 alfa ya sin u ini sin u juga sin u sin 2 alfa agak batas 0 pi baru kita selesaikan berapa 1,5 kali alfa batas atas pi dikurang batas bawah 0 tambah 2 kali sin alfa alfa batas atas pi dikurang sin sin kurang sin ya jangan sin sudutnya dikurangkan salah di sin kurang sin sin batas atas dikurang sin batas bawah sin 0 oke ya tambah seperempat kali sin 2 alfa berarti batas atasnya pi jadi 2 pi ya 2 pi dikurang sin 2 kali 0 0 ya enak 2 kali 0 0 nah Anda tahu sin 0 0 sin pi sin 180 derajat berapa? Halo? Kalau cos pi min 1. Kalau sin pi 0. Sin 1 pi 0. Sin 2 pi 0. Sin 3 pi 0. Sin n pi 0. Berapapun kan? Jadi selalu 1 pi, 2 pi, 3 pi. Selalu 0. Berarti ini hasilnya ini hilang nggak? 0, 0 kurang 0. Sin 0, 0. Hilang juga. Sin 2 pi 0 juga. Hilang. Jadi yang tinggal apa? Yang depannya. Depannya berapa? 1,5 pi. Inilah jawabannya. Ya. 1,5 pi. Oke? Inilah solusinya. Terakhir. Yang belakang 0 semua. Ya. Sin 0, sin pi, sin 2 pi. Berapapun 3 pi, 4 pi. Sin selalu 0. Ya. Maka sin NP adalah 0. Nah inilah jawaban yang nomor 2. Latihannya. Sampai sini ada pertanyaan? Hello? Any question so far? Ini makan waktu 2 pertemuan, Pak. Yang satu pertemuan ini tinggal 20 menit lagi, 5 menit untuk absen ini. Ya. Hmm. Sudah jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Bisa lanjutkan? Saya tanya dulu. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang ketiga, ini agak sulit sedikit ya.
Perhatikan suatu ruang berdimensi 3 atau R pangkat 3 itu dimensi 3, kalau R kuadrat dimensi 2. R pangkat 3 itu artinya berdimensi 3 dengan sumbu X, Y, dan Z. Jadi ruang ya, sumbu X, Y, dan Z. Memiliki persamaan ya, X kuadrat tambah Y kuadrat 1 tuh kelihatannya lingkaran. Nah, ini yang pernah saya ceritakan, lingkaran kalau naik ke atas jadi apa? Halo, di lantai ini bidang alasnya XOY atau XY. Lingkaran naik ke atas jadi apa? Tabung atau silinder ya. Jadi ini tabung yang dia jarinya satu kan? Kan R kuadrat sama dengan 1, R adalah akar 1 ya. Berarti kita gambarkan sketsanya. Ini suruh gambarkan ya asalnya. Coba. Dan beririsan dengan bidang X tambah Z sama dengan 2. Kadang-kadang ini bisa juga Y min Z sama dengan min 2 bisa juga, atau Y min Z sama dengan 2, kan apa ya. Oke, jadi kita gambarkan sketsanya. Ini sumbunya terbalik ya, X, jadi arahnya berlawanan jam X, Y, Z. Ini 0, O ya, 0,0,0. Kemudian alasnya berbentuk apa? Ini agak miring dikit ya. Berbentuk alasnya bentuk lingkaran. Jari-jarinya satu. Saya satu di sini. Ya, satu dua nih. Satu dua. Sini satu. Satu satu. Ini min satu. Ini satu. Kalau kita gambarkan, kalau lingkaran itu lihat dari jauh seperti apa? Saya letak di lantai lingkaran, saya lihat dari jauh. Bentuknya apa? Elips. Ya enggak? Ini pandangan mata loh ya. Betul kan? Pandangan mata kita bentuk elips. Jadi ini bentuknya elips. Sebetulnya aslinya lingkaran ya. Ini bentuk elips. Kalau gambar lingkaran ini bukan benda jadi apa tuh? Bidang datar ya. Jadi bentuknya elips. Oke. Jadi ini bentuk elips, putus. Nah, ke atas ya. Kemudian berapa tingginya? Itu kan kadang kita awalnya nggak tahu ya berapa. Kita cari aja dulu. Ini tinggi atasnya. Ini juga. Nah, di sini kalau ada seperti kita gambarkan eh, sumbu ini Y, ini Z. Kalau X tambah Z 2, halo, coba. Kalau Y tambah Z sama dengan 2, kalau Z-nya 0, berarti Y berapa? Y tambah 0 adalah 2, berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan 2, nah? Halo? Y sama dengan 2, berarti titiknya di sini adalah, titiknya apa sih? Eh, X, Y, berarti 2,0. Kita enggak? Halo? 2,0 ya. 1, 2 saja. Di sini titiknya. Oke, satu lagi. Kalau Y-nya 0, berarti 0 tambah Z adalah 2. Berarti Z adalah 2. Berarti titiknya apa sih? Titiknya di sini adalah 0,2. 0,2. 1, 1, 2. Ya enggak? Tarik garisnya. Ini titiknya. Kita tarik garisnya. Soalnya gitu ya. Ini mau potong ya. Potong ke sana. Potong. Begitu kan? Lihat dari atas itu istilahnya. Ya. Kalau ini dari samping berarti. Nah, ini ada 1, 2 di sini kan. Di titiknya di sini ada panjang. 1, 2. Jadi kalau kita tarik garis yang lain ya, warnanya misalnya merah.
Gitu ya. Halo. Nah, berarti ketinggian terpotongnya itu pada ketinggian dua kan? Di subjeknya di dua kan? Berarti gambar, di sini gambar apa? Tutup silindernya, lingkarannya itu adalah di ketinggian dua. Kita gambarkan ya. Ini yang kelihatan. Oh ya, dua-dua kelihatan. Kelihatan ini kelihatan juga. Ya nak, ke silinder itu. Tabung. Nah, bidang yang masuk ke X ini garis seolah-olah ini garis tapi ini bidang nih. Ini adalah ini. Ini ada kalau ini garis nih. Ini garis adalah apa tadi? Garis Y tambah Z sama dengan 2. Y tambah Z 2. Ini garis. Kalau ini seolah garis itu ngerti nggak maksudnya? Garis itu yang miring gini dia tarik keluar gitu. Seperti atap atap rumah. Gimana? Dari ini ada kuda-kuda gitu kan, di atap tarik gitu kan. Panjang ya. Nah, itu dia memotong tabung ya, memotong tabung ya. Nah, saya kasih warna yang sebenarnya yang potong tabung itu yang mana? Yang kuning ini, yang nak kuning itu berarti di luar tabung. Betul nggak? Halo, itu bidangnya terpotong, bidang terpotongnya. Tetapi sebetulnya bidang ini bisa ke belakang, bisa ke depan nggak? Halo, jadi ini bisa diperpanjang gitu ya. Eh, Kalau kita gambarkan ini sejajar gitu ya, ini sejajar di sana, ini juga sejajar ke sana. Ya, nah. Ini juga ini sumbu sumbu X-nya sejauh, nah berarti dia potongnya gimana tuh? Ini penampangnya ya, ini gambar penampangnya aja baru, paham ya? Gambar penampangnya. Tapi kalau kita gambar ke ruangannya itu gimana? Ini terjadi lengkung ya. Ini ke sini. Jadi ini seperti trapesium, betul nggak? Kayak trapesium nggak? Trapesiumnya bukan datar, jadi datar gini naik gini, vertikal ya. Trapesium nggak bentuknya tuh? Ini merahnya saya tambah sini. Ini. Nah, yang kuning itu trapesium nggak? Tegak, trapesiumnya bukan horizontal tapi vertikal. Ya. Oke. Nah, gambarnya gimana? Jadi Anda bisa cari gitu, kemudian kita gambarkan. Ya sebetulnya gambar sketsanya ini yang sederhananya gini. Kalau yang gambar sebenarnya, kalau kita tarik, jadinya apa? Ini miringnya sini. Oh ya, ini naik sini. Kan gitu ya. Kasih warna merah ya. Itu enggak? Kalau tapi enggak semua lingkarannya yang itu ya. Maksud saya ini 3 dimensi. Halo, yang kuning itu penampangnya pas di sumbu Y dan sumbu Z, ya enggak? Digambarkan gitu. Tapi di yang memotong silinder atau tabung seperti apakah bentuknya? Halo, ini juga bisa teruskan ke sana ya. Seperti ini juga ada putus nampaknya ya di belakangnya putus-putus. Oke, ya minimal inilah karena tidak ya Anda bisa gambar penampangnya itu sudah cukup ya. Sebetulnya kalau gambar lengkapnya tidak seperti ini masih belum ya. Paham ya maksudnya?
Ya, agak sulit memang menggambarkannya. Oke. Nah, setelah kita gambarkan bangun irisan tersebut. Nah, irisannya sebetulnya motong itu kan, memotong bagian dalam dari silinder yang warna kuning, ya. Nah, itu bergerak yang seperti apa, dua garis sejajar yang di sumbu X ini, dua garis sejajar bergerak di situ. Masalahnya kan tidak full, karena lingkaran itu kan melengkung. Jadi ya potongnya itu pas di sepanjang itu, tapi potong selanjutnya mungkin seperti apa jadi gitu. Jadi sebenarnya bidangnya ini kan ini penampangnya trapesium, betul nggak? Trapesium itu kan biasa begini, dekatkan juga. Seperti itu. Terus yang ini, nah ini masuk begini ini. Ini masalahnya, potong. Kan sebetulnya bidangnya bergerak. Kayak ini jalannya, saya ke belakang, saya ke depan. Bukan, berarti daerah ini masuk nih, masuk warna lain. Itu jadi yang ini yang depannya kasih warna hijau saya atau warna apa ya? Warna biru. Nah, ini masuk nih. Ini kena nggak nih? Kena ini, ya. Ya potong, tetapi yang luar ini nggak masuk ya. Yang luar. Begitu kan yang di sini. Sini kena juga nih yang belakang ya. Belakangnya kena juga. Di atasnya juga sama ya. Ini oh ya, atasnya nggak semua kena. Miring gitu ya. Ini kan miring nih. Miring sampai sini ini kena ya. Jadi ini seperti apa ya? Eh, potong ini. Nah, birunya berarti yang biru atasnya juga sama ya. Birunya juga ini adalah, tapi ini dipotong miring gini ya, berarti enggak kena. Ah, atau di sini digambarkan ya. Caranya kita gambarkan lagi di sini. Ya agak lama sih ya. Jadi ini tarik sejajar lagi sini, sejajar dengan sumbu Y, ya sumbu Y, ya sejajar di sini juga sejajar dengan sumbu Y. Itu akan terjadi gambarnya sebentar ya. Udah sampai penampangnya lah. Paling penting penampangnya Anda tahu kan. Cuma penampang tuh misalnya kalau gini ya, gini keluar gitu, tarik keluar. Nah, kalau ada silindernya sini, dia memotong eh, mungkin bidang luar dari silindernya potong. Nah, bidang silindernya itu sendiri lengkung kan, lengkung, itu potong. Nah, itu kadang-kadang menggambarkannya itu yang agak sulit. Tiga dimensi, jelas? Halo, anak lengkap nggak saya? Kalau mau faktanya, awal gitu ya, dua, itu bidang itu, nah, perlu nampak. Jangan jadi ini keluar ya, yang kita ini kita merah atas ini tidak ada dari sini tarik keluar, dia memotong ke volume dan volumenya dipotong volume kecil ya, ini memotong itu. Sebetulnya irisan itu yang tradisi itu irisannya, benar, irisan besar itu kan. Jadi modelnya ini tradisinya tarik dua itu. Jadi yang atas ini kok tidak kena gitu. Yang atas yang merah itu sebenarnya ini kan, di atas ini tidak kena, yang kena yang tapi ini kita tahu tidak mau kita ini melingkar
Aduh. Eh, bentar. Di titik ini, ini melingkar ini. Jadi karena ini sampai sini, berarti ini dia titik ini dia melingkar ke ini ya, sama ya. Jadi bentuknya dia tinggi ini, setinggi ini. Nah gitu. Ini melingkar ya, melingkar. Itu enggak? Halo? Kita potongnya kan gitu, ya. Di belakangnya juga gitu, melingkar juga, ya. Ini tarik lagi itu, nah nanti melingkar ke sini. Ya betul ya. Penampang minimal penampangnya Anda bisa gambarkan, ya. Penampang memotong. Baik. Wih, sampai waktu-waktunya. Baik, jadi ini baru cari gambarnya udah habis waktunya. Kita absen dulu ya. Mana? Ini tadi, sorry. Hari ini minggu ke-6 ya, berarti 11-12. Kita lihat. Oke, dua yang kosong yaitu Gozan Gozan Fulvian Algoritmi Hanta. Lupa, forget ya. Oke, forget. Oke. Satu lagi Marvin Manuel Utomo. Ada? Mana? Tidak ada. Ini Marvin ini orangnya masuk atau enggak desain? Masuk ya. Bisa kena 85%, enggak, lebih dari 85% kehadiran kurang dari 85%, maka dia tidak boleh UAS. Ujian akhir semester. Anda sudah tahu lah. Sudah seberapa sekarang. Oke ya. Baik, yang lainnya hadir. Nah, attendance-nya udah, kita ada session log ya. Session log. Baik, selesai. Sekarang pas jam 11 Anda istirahat, jam 11.20 kita lanjutkan lagi nih. Hitungannya belum beres. Baru menggambarkan penampangnya. Oke, sampai jumpa sebentar lagi. Anda istirahat 20 menit.